bersama istri kami sampaikan selamat pagi. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam satu kesempatan yang Tuhan sudah atur, kita boleh bertemu untuk ibadah kesempatan pagi hari ini. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2021. Mari segera kita manfaatkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan kesempatan pagi hari ini dengan bacaan kita di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-runa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara kuat? Lelah? Oh, kuat semua, puji Tuhan. Tapi sebenarnya kondisi yang kita alami kadang mempengaruhi baik rohani kita dan juga jasmani kita, tanda dengan kelelahan, tanda dengan kelesuan, ya, karena kita berada di dalam satu kondisi yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan akan seperti ini, baik dalam ibadah dan juga pengaruh seluruh lini kehidupan. Saya dengarkan renungan juga minggu lalu, COVID ini sudah mempengaruhi seluruh lini kehidupan, baik ekonomi, politik, bahkan ibadah kita. Dan kita tidak nyaman dengan hal ini. Padahal kita tahu dulu adalah ibadah itu mengandung satu kekuatan, akan menopang kita untuk tetap mendapat kesegaran rohani. Tetapi pada saat ini dengan keterbatasan mungkin tidak seperti yang kita lakukan sebelumnya, ya, tetapi kita dikurangi baik dalam waktu kita beribadah, dibatasi dengan firman Tuhan hanya 30 menit, dibatasi juga ibadah hanya sekali seminggu kami di sana. Tetapi mari kita bersama-sama melihat bahwa Tuhan itu menyorot setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini, dan dikatakan selalu melihat tiap anak manusia untuk memberikan kekuatan untuk setiap orang yang mencari Dia. Saudara membuat, ya, di sini adalah satu jaminan kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Cenderung anak muda itu, remaja itu ditandai dengan kekuatan, tidak juga berkata demikian. Tetapi di sini ada masanya kekuatan itu terbatas, ya. Tidak selalu anak muda itu kuat. Bahkan di sini kata lemah, tersandung, bahkan jatuh, ya, di Tuhan. Ini lemah nih. Di Tuhan. Oke, harus masuk, ya. Sangat mengganggu sekali. Ya, puji Tuhan. Kita bisa cek juga kondisi rohani kita, kondisi badan kita, apakah kita kuat pada saat ini atau lemah. Itu bisa kita selidiki masing-masing, ya. Indikasi dikatakan orang lemah, orang tidak kuat sampai jatuh adalah karena tidak menantikan Tuhan. Siapapun dia, entah dia muda, entah dia remaja, atau siapapun, bisa jatuh lemah, bisa ada di dalam kondisi batas-batas kekuatannya. Tetapi di sini orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya butuh kekuatan baru hari-hari ini. Itu sebabnya saya belajar menantikan Tuhan. Waktu sebelum mendapat kesempatan untuk melayani tempat ini, saya sudah renungkan bahwa firman Tuhan itu hari-hari ini, ya,
Apakah masih kita suka tentang kedatangan Tuhan, atau menanti kedatangan Tuhan, atau berjaga-jaga, atau sudah dunia ini dengan segala kondisi pengaruhnya membuat kita terlena sampai kita tidak bisa lagi cek rohani kita kuat apa tidak. Kita tidak tahu, kita tahu semua, tetapi dengan kondisi yang ada ini bisa kita rasakan doa kita kuat gak? Penyembahan kita kuat gak? Renungan firman kita kepada merenungkan firman Tuhan, membaca kita kuat gak? Kalau saudara melakukan itu, ya kita dalam posisi menantikan Tuhan. Kita terus tidak dipengaruhi oleh apapun, tetapi kita bisa menempatkan diri kita tetap menantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru, seumpama raja wali terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti bisa mengandung arti juga seperti yang kita tahu, menunggu ya, sampai Tuhan menyatakan kehendaknya, dia berpindah atau dia datang kembali. Tetapi menanti juga mengandung arti berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya menunggu Tuhan datang kita diam tidak, tetapi dalam seluruh perjalanan hidup kita berharap kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab orang yang tidak menantikan Tuhan ditandai dengan bahwa dia belum bertobat sebenarnya. Maka kalau kondisi kita alami, kita disuruh bertobat. Sebab menantikan Tuhan itu harus kita kerjakan senantiasa, setiap saat, tidak dipengaruhi oleh segala keadaan yang ada. Tetapi setiap saat kita bisa berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang disebut orang yang kuat. Orang-orang yang diperbaharui kekuatannya, dia berjalan, tidak lelah berlari, tidak lelah berjalan, tidak jatuh. Mungkin sudah banyak kejatuhan yang terjadi sekarang ini karena tidak menempatkan diri berharap sepenuh kepada Tuhan. Mungkin jatuh dalam hal ekonomi, dalam hal apa lagi, banyak pengaruh-pengaruh yang bisa menjatuhkan kita. Karena tidak mengandalkan Tuhan, banyak kejatuhan terjadi. Mengapa kita menantikan Tuhan? Kalau ayat yang sebelumnya, Tuhan itu menciptakan seluruh bumi, dunia ini dan ujung ke ujung. Tapi kekuatan Tuhan itu tidak pernah berkurang, malah Dia akan salurkan kepada setiap orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi siapa yang mendapat kekuatan itu? Mereka lah yang menantikan Tuhan. Mereka lah yang mengandalkan Tuhan. Mereka yang berharap kepada Tuhan. Coba kita baca satu ayat dalam Hosea pasal 12. Hosea pasal 12 ayat yang ke-7. Hosea 12 ayat 7. Coba kita baca bersama-sama dari satu ayat. Sudah ketemu semua? Yuk, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, engkau ini harus berbalik bertobat. Ketika dikatakan ada satu kondisi ya, yang kita dapatkan kalau kita menantikan Tuhan. Tetapi kalau sebaliknya kita tidak menantikan Tuhan, pasti juga ada dalam kondisi lemah, tidak berdaya, tidak ada kekuatan. Dan kalau kita rasakan tidak ada kekuatan hari-hari ini, itu pasti karena kita tidak senantiasa menantikan Tuhan. Amin. Ya mungkin sudah memakai kekuatan kita berbagai caranya menghadapi kondisi ekonomi, menghadapi kondisi nikah, menghadapi segala keadaan. Kita andalkan apa yang kita bisa. Tapi Tuhan berkata berbalik. Bukan begitu caranya kita mendapatkan kekuatan. Nantikan Tuhan senantiasa. Ya. Di sini yang kalau Alkitab dengan berbagai terjemahan mengartikan nantikan ini, pertama itu tunggu sampai Tuhan bertindak.
Itu kata nantikan Tuhan senantiasa. Tunggu Tuhan sampai dia bertindak. Menunggu itu berarti ada satu kesiapan. Kalau seorang menunggu dijemput misalnya, nggak mungkin dia datang dulu yang menjemput, tapi dia siap dulu. Kapan dia yang menjemput datang, tinggal berangkat ke sana kalau mau pergi kemana. Ya, dalam menanti juga kita harus siap. Kadang kita mau diberkati tapi tidak siap diberkati juga. Adakah hanya begitu? Karena kalau nanti kalau diberkati saya pengen ini, pengen itu, segala macam. Tidak siap, tapi kalau kita diberkati saya mau berkati tidak menyalurkan berkat, itu siap. Di sini mari kita melihat satu menunggu sampai Tuhan bertindak, yang kedua berharap sepenuh kepada Tuhan. Itu kata nanti Tuhan senantiasa. Dunia ini sepertinya tidak bisa lagi kita harapkan seperti yang dulu kerja gampang, mencari nafkah gampang, atau segala macam lebih gampang. Tapi sekarang yang bekerja pun khawatir ya, dibatasi. Ya, saya tidak tahu nanti bagaimana pendidikan atau sekolah, apakah guru-guru akan dipakai melihat kondisi belajar tanpa tatap muka ya. Semua sudah online, ada aplikasi ruang guru. Guru-gurunya kemana? Padahal dulu bagi sebagian orang pegawai itu sesuatu karir yang dirindukan, didambakan. Tapi sekarang apa yang kita harapkan begini? Berharaplah pada Tuhan. Kalau saudara kembali kepada Yesus tadi, Tuhan itu tidak terbatas kekuatannya. Dia perintahkan semua alam semesta, bahkan segala ciptaan di langit luar angkasa, semua tunduk. Tidak ada yang membantah. Apalagi kita tetap berharap pada Tuhan dan kita andalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Itu orang yang menantikan Tuhan. Jadi ini kita kerjakan senantiasa. Kalau tahu makna ini, kita memahami arti dari menanti ini, kita tidak cenderung menantikan Tuhan waktu dia datang nanti. Tidak. Alkitab mencatat, saya juga menemukan beberapa hari, saya menemukan ya, ada perkara-perkara yang kita dapatkan selagi kita masuk ada dalam dunia ini saat kita menantikan Tuhan. Coba kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur 145. Mazmur 145. Ini perkara yang kita dapatkan saat kita menantikan Tuhan. Sebab kata menanti tadi saya sudah jelaskan, itu adalah berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menunggu sampai Tuhan bertindak. Namun di dalam penantian kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, yaitu kita bisa mendapatkan pemeliharaan hidup yang dari Tuhan. Saat kita belajar menantikan Tuhan, Dia tahu, bahkan Dia akan penuhi kebutuhan kita. Kita baca ayat 15 sampai 16. Maka sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Ini kebutuhan kita sekarang. Tidak mungkin kita menantikan kedatangan Tuhan tapi kekurangan makanan. Tetapi tidak mungkin juga kita mengalami kekenyangan kalau tidak dipelihara oleh Tuhan. Supaya terpelihara hidup yang sementara ini, kenyang cuma urusan kebutuhan kita. Tuhan juga menjaminnya saat kita menantikan itu. Maka setiap orang, apakah mata kita menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan? Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, benar-benar yang namanya hamba Tuhan itu tidak bisa mengusahakan sesuatu untuk kebutuhannya dengan cara bekerja misalnya atau cari profesi lain, tidak. Tapi sering kami alami, saya pribadi beberapa hari waktu lalu kita mendengarkan obrol COVID di Bukau, saya di Bekasi. Ternyata satu jemaat itu kena COVID semua ya, dan mereka sudah tahu obatnya. Ya, dikirim juga ke kita kalau terjadi sesuatu gejala-gejala ini, kami pernah kena semua. Dan maaf,
salah satu apa itu vaksin alami makan itu berdua. Lucu saja apa? Waktu tahu itu sebenarnya itu candaan, tetapi dalam hati coba ada enaknya makan daging berdua ya di rumah, ngomong sebenarnya nggak buat-buat, ngomong cuma bukan seperti pada sekali sampai menangis minta daging gitu ya. Tapi itu hanya suara hati gitu. Nggak berapa lama datang itu ada yang hantar. Mungkin sepele bagi seorang anak Tuhan. Harusnya kalau kita butuh sesuatu yang mau makan, belilah ya, kita beli. Tetapi mata ini memandang Tuhan, coba ya Tuhan gitu. Butuhin. Saya sering sekali mengalami apa ini ya. Belum saya ucapkan, masih dalam hasrat ya, dalam satu kerinduan. Tetapi segera Tuhan berjalan. Di sini saya bisa memahami arti dari ayat ini, mata sekali orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Ada waktunya makan itu, makan tahu tempe, makan segala macam. Ada waktunya makan daging. Yang penting Tuhan tahu kita butuh kenyang, amin. Tapi kita tahu nggak bahwa Tuhan bisa diandalkan untuk mengenyangkan kita. Tuhan bisa kita harapkan untuk memenuhi keperluan kita secara jasmani. Sebab di sini ayat yang ke-16 berkata, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Bukan hanya mata yang berharta ini, bahkan burung bibir pun dipelihara oleh itu hidup. Tuhan tahu menyambung kelangsungan hidup dan berpikir, apalagi kita. Tapi perlu kita sadari, nantikan Tuhan yang akan membuka tangannya untuk mengenyangkan setiap kehidupan kita. Kita butuh mengingatkan ini. Berapa juga teman di sana? Sebenarnya dalam global itu mungkin sudah ada yang resesi ya, terjadi krisis dan itu diberitakan. Tetapi kita yang anak-anak Tuhan di sana, sebenarnya kita aman-aman aja ya, gitu. Santai aja, tidak ada terlalu mengkhawatirkan makan juga 3 kali sehari. Bahkan kita yang kurangi, tidak mau 3 kali sehari, tapi 2 kali sehari supaya tidak terlalu gendut. Ya, karena pada Tuhan, sebelum tahun ini terjadi COVID, Tuhan sudah tahu. Makanya ajaib kejadian kepada Tuhan. Engkau membentuk hari-hari sebelum semua itu ada. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan yang sanggup pelihara kita, tidak terlalu mengkhawatirkan segala kejadian ini. Toh juga kelak, kalau Tuhan izinkan kita tidak mendapat segala sesuatunya di dunia ini, Tuhan sudah sediakan bagi kita upah kekal surga. Saudara baca Ibrani pasal 11, saksi-saksi iman di situ dikatakan mereka mendapatkan berkat Tuhan tetapi tidak merasa diberkati Tuhan, karena kita dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka menantikan suatu tanah air surgawi yang dibangun oleh Tuhan, kota yang dibangun oleh Tuhan. Bahkan mereka rela menderita, tidak memilih untuk balas dendam walaupun ditekan, disiksa segala macam. Bahkan ada yang diberkati, ada yang menderita karena Kristus. Kalau memilih boleh menghindar dari masalah, menghindar dari penderitaan, tetapi mereka tahu sekiranya pun dunia ini tidak dapat, ada surga dan upah yang kekal hasilnya. Ini kuat sekali. Saudara baca seluruh pasal itu. Kita belajar cara kalau tidak belajar dari saksi-saksi iman dulu, kita bisa lemah, loyo, lain, jatuh, bisa karena makanan, bisa karena kebutuhan, tinggalkan Tuhan, atau melakukan cara-cara yang tidak menantikan Tuhan. Ini menantikan Tuhan, dia jamin hidup kita secara lahiriah terpelihara satu. Yang kedua, coba kita baca di dalam Mazmur 27 ya.
Mazmur 27, jadi menantikan Tuhan juga ada satu perkara yang kita dapatkan, yaitu kita mengalami kebaikan Tuhan ya. Kalau dunia ini tidak menawarkan kebaikan, malah banyak berita-berita yang tidak baik kita dengar, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan tetap bisa mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur 27 ayat 13 dan 14 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara mau lihat kebaikan Tuhan? Nantikan Tuhan. 2 kali dikatakan nantikanlah. Jangan ragu menantikan Tuhan saat kita mengharapkan akan ada hal-hal yang baik yang kita alami, walaupun dunia ini tidak ada pengaruh yang baik. Sebab Bapa itu dikatakan Bapa yang memberi segala yang baik dari surga untuk anak-anaknya. Bapa segala Tuhan memberikan segala yang baik. Jangan cari yang baik di luar Tuhan. Tuhan boleh menjamin. Saudara dan saya melihat atau mengalami kebaikan Tuhan selagi masih hidup. Negeri orang hidup ini bisa juga selagi kita, terjemahan kita lain mengatakan selagi kita di dunia ini, selagi kita hidup. Tetapi itu juga bisa mengarahkan pada hidup kekal. Di sana juga adalah tempat kediaman orang-orang yang hidup selama-lamanya. Di sana hanya ada kebaikan Tuhan hari demi hari. Tetapi saat kita menanti-nantikan Tuhan, kebaikan itu juga bisa kita alami di masa sekarang. Amin. Saudara mau menantikan Tuhan? Saya tegaskan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan lagi. Saudara mungkin tidak mau sanggup lagi menyanyi bersorak ke Tuhan tadi pujian si Tuhan ya, anak-anak sangat dikaderkan berkat oleh Tuhan sudah ambil bagian dalam pelayanan ini semua anak sekolah minggu dulu ya. Saya di sini kecil-kecil apalagi ini jodoh-jodohnya pemalu sekali. Mana adiknya jauh mana adiknya? Oh situ ini masih kecil gandeng rumahnya ke sini sudah mulai Tuhan. Banyak kebaikan Tuhan kita rasakan. Kalau saudara tidak setia, ya Tuhan juga mungkin akan alihkan kebaikannya kepada yang lain. Amin. Nantikan Tuhan, saudara terpelihara di dalam jemaat kecil tempat ini untuk senantiasa menikmati kebaikan Tuhan. Yang ketiga, ini memang akhirnya atau ending dari penantian kita adalah keselamatan dan upah kalau surga. Tentu minggu lalu, Pendeta saya sudah menyampaikan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tapi saya lihat apa itu ya, YouTube-nya kok sedikit yang baca, yang menonton ya. Padahal saya nonton dengan firman Tuhan. Ya kalau bahkan remaja saya ikuti mana firman sering berfirman juga ya, baca. Ya. Apakah kalian suka? Saya tidak tahu. Saya bagaimana Tuhan kadang kita memang tidak nyaman dengan kondisi, tetapi beginilah sementara ya kita melakukan ibadah. Jangan sampai tidak bisa ibadah, tapi tidak mencari Tuhan di luar sana. Minggu lalu saya melayani juga di sana. Kami mendapatkan firman Tuhan, cari Tuhan tapi bukan di bengkel, bukan di gereja. Dipaksa cari Tuhan, tapi jangan di gereja. Artinya cari Tuhan di mana Anda berada, di rumah cari Tuhan, di pekerjaan cari Tuhan. Di situ akan ada jaminan Dia menyertai. Sementara kita tidak bisa mengerjakan ibadah seperti yang dulu, tetapi jangan kendor. Keinginan kedua kita mencari Tuhan. Sebab dengan siapa kita jalani hidup kalau bukan bersama Tuhan? Kami membutuhkan itu. Ajak juga yang di rumah ada juga ya, dengar Tuhan lebih baik ya. Di sana Tuhan hadir, saudara bisa menantikan Tuhan. Yang ketiga kita boleh lihat
Perkara yang kita dapatkan saat menantikan Tuhan adalah untuk menerima keselamatan, bahkan upah kekal surga yang tersedia bagi kita. Yesaya, bagi Yesaya 6 pasal 25, saya melihat ternyata di Yesaya itu sudah dibuatkan. Kalaupun mereka ada di dalam pembuangan atau kesesakan, bahkan mereka tidak ada harapan karena ditawan, tetapi kalaupun keadaan jemaat atau umat Tuhan dalam kondisi sulit untuk melihat pengharapan, tapi tiba saatnya Tuhan akan hapus air mata kita. Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal sebagai upah keselamatan itu. Kita baca pasal 25 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan, Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya. Dan ini hidup kekal, mau ditiadakan untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka. Kita tertekan banyak air mata yang kita hadapi dalam mengikuti Tuhan. Tunggu, nanti Tuhan akan hapus semua itu pada saat kita nanti bertemu Dia dalam kemuliaannya. Yang selanjutnya, dan air mata akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakan ayat ini kita nanti akan tampil di hadapan Tuhan tanpa cacat dan celah. Ini satu kondisi yang kita harapkan saat kita menantikan Tuhan. Aib kita, cacat celah kita, segala noda dan segala dosa-dosa kita dihapus, sebab kita akan bersama dengan mempelai saudara kita yang datang ke gereja tanpa cacat dan celah, dan perlu ada yang serupa. Ayat 9 kita baca bersama 1, 2, 3. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakan. Pada saat itu, oh ternyata ada upah kekal. Saat kita menantikan Tuhan, kita coba, oh ini Tuhan yang mengerjakan semuanya. Ini yang kami nantikan. Sekarang belum kita bersorak seperti ini, tetapi pada saatnya semua upah surga yang menjanjikan yang kita alami, tidak henti-hentinya mulut kita akan bersorak terus memuji Tuhan. Tidak salah saya menantikan Tuhan, tidak salah saya setia beribadah kepada Tuhan, tidak salah saya untuk memiliki iman hati percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti ada kepastian keselamatan, ada kepastian upah kekal disediakan oleh Tuhan kalau kita setia menantikan Tuhan senantiasa. Bukankah ini semua tujuan akhir dari perjalanan iman kita? Secara dunia kebutuhan kita dipenuhi. Selama kita hidup, kita dijamin mengaku yang baik. Namun setelah itu semua, Tuhan tetap sudah menyediakan perkara yang lebih besar, lebih indah, lebih mulia dan segala yang kita alami dalam dunia, yaitu upah kekal di surga. Di dalam 1 Petrus ini lebih dijelaskan lagi tentang keselamatan dan upah kekal di surga. Semoga kita semakin renungkan firman Tuhan supaya perhatian kita ada perhatian yang penuh dengan harap, penuh dengan sukacita kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, tadi kita disuruh untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena hidup itu yang ada dalam Kristus adalah hidup yang penuh pengharapan. Untuk ini upah kekal menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dan terima bersama-sama 1, 2, 3, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Amin. Kita dipelihara dalam penantian kita untuk menerima keselamatan. Apa yang dikurangkan?
Apalagi yang kita lakukan, upah engkau dikatakan tidak cemerlang, ya. Tidak dapat lain tersimpan bagi kita di surga. Upah itu nanti loh, Tuhan tahu kepada siapa upah ini akan diberikan. Tetapi kita sekarang juga tahu bahwa upah itu ditujukan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Beberapa ayat yang kita renungkan, bagaimana cara kita bersikap kita dalam menantikan Tuhan. Segera kita buka Mazmur 37, Mazmur 37. Cara atau sikap kita menantikan Tuhan adalah dengan mengikuti segala jalannya. Ini yang Tuhan mau, supaya kita mengikuti jalan Tuhan. Sebab inilah caranya kita menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 24. Demikian firman Tuhan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Amin. Kita tidak berjalan dengan mau kita saat menantikan Tuhan. Dia atur langkah kita. Yang langkah itu diatur oleh Tuhan. Makanya kita tetaplah ikuti jalan. Di dalam kita mengikuti jalan Tuhan, Tuhan juga ada berjanji, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik di dalamnya. Pada akhirnya kita diangkat oleh Tuhan, yang fasik dilenyapkan di dalam. Tapi kekawan ada perpisahan. Orang benar, orang menantikan Tuhan diangkat tinggi, orang fasik dibuang ke jurang maut, jurang yang paling dalam oleh firman Tuhan. Yang kedua yang bisa kita kerjakan dalam menantikan Tuhan adalah kita baca dalam Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Namun saudara boleh baca di dalam ayat yang ke-11 nanti di rumah bagi PR, tapi kita akan baca pasal 14 ya. Titus pasal 2 tidak bisa ya, dipisah ini ayat 12 sampai 14. Saya baca ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang. Ini sikap atau yang harus kita kerjakan saat kita menantikan Tuhan. Ada yang kita tinggalkan, sifat-sifat duniawi. Tetapi jadilah bijaksana, membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, beribadah di dalam dunia sekarang. Ibadah tidak bisa dipisahkan dari orang-orang yang menantikan Tuhan. Ibadah itulah cara kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengalami kehadiran Tuhan, bahkan selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk daripada Tuhan dalam melangkah menantikan Dia. Ayat 13, dengan menantikan kau dapat pengalaman kita yang penuh bahagia. Penantian kita penuh bahagia. Jangan sedih. Saya tanya tadi, ada yang lemah enggak? Sebab itu bisa kelihatan. Orang yang lemah itu akan tidak bersemangat ya, tetapi yang kuat itu ya senyum. Puji Tuhan ya, penuh bahagia dan ternyata kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Yang ketiga yang harus kita kerjakan, rajin berbuat baik. Juga mendengar firman Tuhan, kebaikan ini ternyata sudah membekali kehidupan kita sampai mati pun orang baik akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Mati dalam kebaikan, tentu hidup juga dalam kebaikan. Terakhir kita tutup dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Pada saatnya Tuhan menjaga dan melindungi kita dari masa-masa pencobaan yang tentu akan menimpa seluruh dunia ini. Hanya orang-orang yang menantikan Tuhan menuruti firman-Nya yang akan mendapat jaminan perlindungan. Ini kita butuhkan semua sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan. Kita tidak bisa menghindar atau sembunyi terhadap segala pencobaan atau masa-masa sukar yang akan datang menimpa seluruh dunia. Tetapi percayalah,
Tuhan akan melindungi kita, menghindarkan kita dari semua. Kita baca bersama, saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama Wahyu 3 ayat 10 dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi. Ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil hartamu. Mari kita berdoa kita. Kita sudah tahu firman Tuhan pada saat ini. Kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Maka kita akan lebih kuat lagi ke depan. Sekalipun kondisi yang tidak memungkinkan terjadi, tetapi jaminan daripada Tuhan akan tetap bersama kita. Kita akan melihat tadi Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Yesus memberi kemenangan. Dan saya nanti akan serahkan kembali kepada pendeta saya untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita telah terima. Yesus memegangmu